Halo Sobat Dirumpel, selamat sore, selamat menjalankan kesibukannya di dapur ya. Untuk teman-teman semua, dan apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, selalu dilimpahkan rezeki yang melimpah, dimudahkan segala hal dimanapun berada. Amin ya. Begitu juga dengan Yati. Hari ini Yati baru balik kerja, tapi Yati hari ini tidak masak. Tadi balik kerja terus singgah dekat pasar malam karena saya baru ambil nih yang saya tunggu-tunggu teman-teman ya. Ini yang saya tunggu-tunggu, akhirnya 1 minggu sudah dapat hasilnya ya. Macam mana isi dari hasil blood test Yati ya. Jadi alternatif Yati tidak masak hari ini, dan di sini Yati mau sharing ke teman-teman ya tentang hasil tes darah saya. Semoga menginspirasi dan semoga buat kita menambah pengalaman ya, sharing macam tuh. Kala-kalanya kalau teman-teman sudah berpengalaman boleh sharing ke Yati tentang kesehatan seperti ini, dan juga bila Yati ada sedikit-sedikit yang tahu, Yati pun akan berbagi dengan teman-teman semua seperti itu ya. Karena di sini Yati juga tidak tahu menau tentang ilmu kedokteran, laboratorium, Yati semua tidak tahu. Cuman Yati ikhtiar dan berusaha, semoga kita mendapatkan yang lebih baik begitu ya teman-teman. Begitu juga kita mau sehat, tiada penyakit ya, kita harus ikhtiar juga dengan cara macam ini ya. Jadi ini yang saya tunggu-tunggu ya teman-teman ya. Dalam isi ini dia mengandung ilmu ilmiah saya tidak tahu ya. Ilmu kedokteran ini saya tak tahu pembacaannya ya. Jadi tadi Yati sempatkan dulu setengah jam untuk bertanya dengan dokternya, ini bacaannya seperti apa. Yati tidak tahu bacaannya, sebab ini bacaannya bacaan ilmiah kedokteran ya teman-teman ya. Cuman dia tadi tegaskan dengan Yati yang aku tak bisa baca ini ya, cuman Yati mau rangkuman aja. Oke, di sini Yati kan minggu lepas ambil tes darah, dan tes darah itu Yati ambil melingkupi kolesterol, gula glukos atau gula dalam badan dan gula dalam darah, terus atau darah tinggi, dan itu kolesterol ya seperti itu. Terus hepatitis B yaitu cancer dalam darah, terus juga antibody badan saya ya. Oke, saya jelaskan satu-satu teman-teman ya. Namanya orang itu tengok dari luarnya nampak nampak sehat, tapi tak tahu dalamnya teman-teman. Begitu juga ya, kita nampak casingnya sangat cantik ya, casing sangat cantik, wah sangat bagus, tapi dalamnya hancur, kita tak tahu, betul nggak teman-teman ya. Seperti itu. Seperti juga dengan kesehatan kita. Di sini walaupun Yati sangat strong, kerja kuat macam lembu, tapi dalaman pun ada yang longgar juga teman-teman ya, seperti itu. Jadi di sini tadi dijelaskan ya, dari pertama untuk Yati, untuk darahnya dulu ya teman-teman. Di sini dijelaskan untuk darah Yati ini. Nah, ini hepatitis B, Yati ditulis di sini not detected ya, kira dia tidak ada ya. Dan untuk hepatitis B antibody, Yati sudah melebihi 100 lebih saya punya antibody ya. Jadi kekuatan tubuh ini saya sudah melebihi, yaitu 287. Jadi Yati sudah sangat bagus, saya punya antibody dalam badan ya. Bila terkena apa, kemungkinan besar itu kalau ada apa-apa macam pilek lah, batuk lah, macam itu influenza lah, macam itu sesama, kemungkinan Yati kurang sikit dijangkiti macam tuh. Boleh susah nak terkena, sebab Yati punya antibody sangat strong, bagus macam itulah. Kita kena jaga antibody lah. Hipertensi ya, darah tinggi Yati 120, bagus. Terus dia punya denyut nadi yang bawah 80.
Terus yang jantung punya ini, yang denyut nadi ini 80, saya punya darah tinggi 120 normal, dan saya punya denyutan jantung 70, itu bagus, sangat bagus, tidak ada masalah ya. Terus saya punya tes urin itu ada sedikit kotor teman-teman ya, urin alias tes kencing saya ada sedikit kotor. Itu dikarenakan Yati kurang cukup minum air putih ya. Kadang kita tak sempat meminum air, kadang sudah banyak kerja kita sudah lupa minum air, seperti itu kebiasaan Yati ya. Jadi bagi teman-teman semua, usahakan jangan seperti saya ya. Saya ini kalau sudah kerja saya tak ingat minum teman-teman. Yang penting otak saya harus cepat habis, kerja ini harus cepat habis macam itu teman-teman. Tapi jangan ikut Yati punya perangai tak baik seperti ini, oke? Dan yang kedua, Yati punya kolesterol teman-teman ya. Ini agak bahaya sedikit teman-teman. Saya punya kolesterol sudah terdeteksi, sudah mau ready ada kolesterol ya. Sudah ada kolesterol. Yati kena jaga. Kalau kolesterol Yati tak jaga boleh menyebabkan darah tersumbat dan boleh menyebabkan stroke ya. Itu dokter cakap macam tu, dan disarankan Yati untuk pergi ambil suplemen untuk penjagaan kolesterol satu, dan untuk omega 3 ya, fish oil omega 3 itu untuk pencegahan aliran darah jadi blok, terhenti, atau akhirnya jadi stroke. Itu untuk pencegahan itu. Dan Yati disarankan minum 2 itu, satu suplemen untuk kolesterol dan satu fish oil omega 3 itu sangat bagus. Kalau teman-teman tahu kegunaan dari fish oil omega 3, teman-teman boleh cek dekat browsing ya. Itu sangat bagus untuk kesehatan kita, badan kita ya, melancarkan aliran darah, tidak menjadi kita jadi kolesterol, stroke seperti itu banyak bagus. Itu dokter sarankan saya minum itu. Dan di samping itu kebiasaan kita yang tidak baik ya teman-teman ya, tidur jangan terlalu lewat, jangan terlalu tidur lewat di atas 11 ya, maksimal 11, kalau boleh 9, 10, 11 itu sudah harus kena tidur ya. Saya untuk liver memang saya sedikit ada lemak sedikit teman-teman. Liver itu bagian sini ya, ini liver atau hati, saya ada lemak sedikit. Yati harus kurangi makan gorengan ya, makan gorengan Yati harus kurangi, tidak boleh yang dulu makan banyak sekarang harus dikurangi ya, macam tuh. Terus kurangi makan berkarbohidrat juga ya, macam beras, nasi itu mesti kurangi juga. Dan makan yang mengandung oats itu bagus untuk badan, untuk mengurangi lemak dalam ini liver ya, macam itu. Dan seperti itulah pokoknya penjagaannya. Kolesterol terutama jangan sampai ada penyakit kolesterol teman-teman ya. Kurangi pemakanan yang berbau, satu santan dan satu gorengan ya, itu kurangi. Terus Yati lagi ada itu teman-teman glukos ya, glukos dalam darah Yati sudah sedikit naik ya, sudah sedikit naik. Kira nanti kalau Yati tidak menjaga, Yati boleh kena diabetes seperti itu. Jadi untuk pencegahannya ya kurangi minum manis, kurangi makan gorengan, dan tidur harus cukup konsisten. Dan di sini Yati kena berusaha sajalah, kena konsisten, kena makanan yang habit yang tidak baik Yati kena hindari perlahan-lahan, sedikit-sedikit. Boleh makan, tapi kita harus kita harus macam kontrol ya, macam itu. Iya, saya sudah cakap kalau kena suami saya, kalau boleh jadi kena stroke awak tak cakap, saya cakap ya teman-teman, saya cakap ini untuk sharing kita semua ya. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi menambah pengalaman dan pengetahuan seperti itu ya. Sehat itu mahal harganya teman-teman ya. Suami saya saja tahun lepas
pernah 2018 pernah kena jantung blok, jantung blok. Sebab itu dia dulu masa kecilnya dia suka makan pulut alias ketan ya. Ketan itu kalau berterusan tidak bagus untuk darah ya, dia boleh pekatkan darah macam itu, tidak bagus. Dan suami saya dari kecil dikasih makan pulut macam bacang. Saya pernah buat itu bacang ya teman-teman ya. Dalamnya isian dia, dalamnya ada inti, daging lembu ke ayam ke, dalaman ada inti, luarnya itu ketan bukan. Itu terus dibungkus dengan itu kulit bambu. Itu kalau makan berterusan tidak bagus ya. Jadi usahakan jangan lebih makan pulut atau ketan, tidak bagus untuk jantung ya. Suami saya sudah kena stroke banyak kali, bukan stroke, kena jantung blok. Tiba-tiba di tapak kerja, tiba-tiba dia tidak sadar sendiri, dia tiba-tiba jatuh pingsan. Nah itu teman-teman mau tahu, denyut nadi di sini lompat-lompat tidak beraturan, itu tandanya jantung blok, darah tidak mau jalan teman-teman, dia banyak tersumbat ya, itu banyak tersumbat, itu dinamakan jantung blok di sini ya. Jadi efeknya dia boleh pingsan, tiba-tiba jatuh teman-teman, tiba-tiba jatuh tidak sadarkan diri. Itulah suami saya, ya Allah aku banyak takut loh di tapak kerja ya. Dia kerja construction, dia jaga rumah dekat taman, banyak beratus taman, kadang apartemen bertinggi apartemen. Dia pingsan teman-teman, tiba-tiba jatuh. Dia punya anak buah pekerja sampai tak berani bangunkan dia teman-teman. Ini pengalaman Yati ya, sampai tak dapat bangunkan dia, tak berani langsung, takut nanti ada apa-apa. Dan tunggu sampai dia sedar sendiri teman-teman. Dia sedar sendiri, entah setengah jam, 15 menit atau 10 menit, dia sendiri akan sadar, akan bangun sendiri. Itulah ya pokoknya pengalaman dari Yati. Bila ada jantung blok atau tiba-tiba pingsan, jangan dibangunkan, biarkan pelan-pelan. Teman-teman boleh tengok sini saja. Kalau sini masih berdenyut berarti dia tidak ada apa-apa, oke ya, bermakna kira dia ada jantung blok ya. Jadi kena tunggu dia. Pas itu dia akan bangun sendiri. Dan cek dia punya denyut nadi sini ya. Denyut nadi sini kalau lompat-lompat ya, tak tik macam tu kan, dia lompat-lompat, kadang 1 detik berapa lompatan macam tu, itu kira sudah tanda-tanda terkena jantung blok ya, seperti suami saya. Dan suami saya dibawa ke hospital pantai swasta yang ada di Air Keroh, itu swasta, duduk 4 hari saja, kena bayar 15.000 ya, 15.000 duit Malaysia. Teman-teman kalikan sajalah berapa satu bulannya, 1 jutanya duit Indonesia, duit Malaysia berapa, 300 duit Malaysia, duit Indonesia 1 juta, kalikan 15.000 ya, seperti itu. Dan nasib teman-teman, suami saya ada insurans, jadi sepenuhnya insurans bayar, seperti itu ya. Seperti itu aja ya. Itulah sharing saya ya teman-teman ya, dari suami saya yang punya riwayat jantung blok. Saya kena jaga dia dari pemakanan, tidak boleh makan gorengan, makan santan boleh, tapi mengurangi, macam 1 bulan 2 kali, 1 kali oke. Gorengan kalau boleh jangan sering makan gorengan, itu yang paling dia takuti ya. Jadi totalnya tidak mahal teman-teman, aku ingat totalnya 100 lebih ya, totalnya cuman 79.30 sen ya. Kalau ikut promotion banyak murah. Oke ya teman-teman ya, sharing nanti teman-teman boleh tidur boleh jelak ya, seperti itu. Oke, semoga sharing dari ini menginspirasi ya teman-teman ya, dan hiburan, dan menambah pengalaman bagi kita semua. Oke, terima kasih. Jumpa lagi untuk video berikutnya dan cerita-cerita Yati berikutnya. See you, bye-bye.